Hanya elit di antara elit aula pembantaian tersembunyi, pembasmi Netherworld, yang memiliki tanda cakar hantu merah. Fang Lin pernah bertemu dengan seorang pembasmi dari Netherworld di formasi ketujuh hutan berkabut. Pada saat ini, pria raksasa dengan pedang besar di punggungnya sedang berjalan di hamparan es seperti bukit yang bergerak, dengan momentum yang menakjubkan. Di belakang raksasa ini, ada serangkaian jejak kaki yang tertinggal. Setiap jejak kaki berada beberapa inci di dalam es dan ada kabut putih yang mengepul. Jelaslah bahwa raksasa itu memiliki suhu tubuh yang sangat tinggi dan mencairkan es di bawah kakinya. Tidak semua orang bisa memasuki negeri paling utara ini. Belum lagi lingkungan yang sangat keras di sini, monster-monster kuat yang hidup di utara jauh sudah cukup untuk menakuti sebagian besar prajurit dari 9 negara. Tidak diragukan lagi bahwa Far North adalah tempat yang sangat kaya akan harta karun, yang berisi banyak kekayaan alam dan peluang. Namun jika Anda ingin mendapatkannya, pertama-tama Anda harus bertahan hidup di utara jauh. Selama bertahun-tahun, banyak sekali pejuang yang telah mengumpulkan keberanian untuk melangkah ke utara jauh, berharap untuk mencoba yang terbaik untuk mengubah nasib mereka. Sayangnya, apalagi mengubah nasib mereka, sangat sedikit orang yang pernah keluar dari Far North hidup-hidup. Para prajurit yang cukup beruntung untuk keluar hidup-hidup, menghindari utara jauh seperti menghindari wabah selama sisa hidup mereka, dan tidak berani memasukinya untuk kedua kalinya. Meskipun utara jauh sangat menakutkan, selalu ada orang yang terus menjelajah ke utara jauh untuk memperjuangkan masa depan. Ada daerah terlarang sepanjang 500 mil di utara jauh. Selama Anda pergi lebih dalam dari 500 mil ke utara jauh, hidup Anda akan dalam bahaya kapan saja. Tetapi jika Anda berada di luar 500 mil, selama Anda berhati-hati, peluang untuk keluar hidup-hidup masih cukup tinggi. Saat pria raksasa dengan pedang di punggungnya berjalan, tidak ada monster atau binatang buas yang berani mendekatinya dalam jarak 500 mil. Mereka semua ketakutan karena energi ki dan darah yang luar biasa besarnya yang keluar dari tubuhnya. Pria raksasa dengan pedang di punggungnya ini seperti tungku. Ki dan darahnya sangat kuat. Ki dan darah yang kuat juga berarti raksasa ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. 3 hari kemudian, pria raksasa dengan pedang di punggungnya melintasi batas 500 mil dan melangkah ke tempat yang benar-benar berbahaya di utara jauh. Di sini, ada banyak monster kuat dan banyak krisis yang tidak diketahui. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin mati di sini. Alkisah ada seorang pemuda abadi di kerajaan Yuan yang memiliki penghargaan yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Ia merasa bahwa ia telah memasuki alam keabadian dan dapat menjelajah ke tempat berbahaya manapun di dunia. Jadi, atas dorongan hatinya, ia memasuki utara jauh, dan langsung ke tempat paling berbahaya di utara jauh. Akibatnya, orang kuat dari negara Yuan ini tidak pernah bisa keluar lagi. Negara Yuan mengirim sekelompok ahli untuk mencarinya. Akhirnya mereka menemukan tubuh beku sang abadi kecil dalam bongkahan es padat. Matanya masih terbuka, seolah-olah dia masih hidup, tetapi sayangnya dia telah kehilangan harapan hidup. Dapat dikatakan bahwa wilayah sejauh 500 mil di luar utara jauh adalah tempat di mana bahkan orang yang abadi pun dapat binasa. Raksasa dengan pedang di punggungnya mengangkat kepalanya dan menatap pegunungan menjulang tinggi di kejauhan. Matanya yang hijau zamrud memperlihatkan kesuraman yang mendalam. Mengaum, sesosok monster muncul dan menerkam lelaki raksasa itu dengan pedang di punggungnya. Namun, tanpa diduga, lelaki raksasa itu bahkan tidak menghunus pedang di belakangnya. Ia langsung menghancurkan kepala monster itu dengan satu pukulan. Monster itu, yang tingkatnya hampir sama dengan Raja Ibel Agung transformasi ke-6, bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan dan terbasmi hanya dengan satu pukulan dari pria raksasa dengan pedang di punggungnya. Ada banyak monster yang bersembunyi dalam kegelapan di dekatnya, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang pria raksasa dengan pedang di punggungnya. Akan tetapi, saat mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak berani muncul sama sekali. Pria raksasa dengan pedang di punggungnya berjalan beberapa saat dan hendak memasuki pegunungan, tetapi dia berhenti sebelum memasuki pegunungan. Jalan di depan tidak mudah. Suara laki-laki lembut terdengar, dan seorang pria mengenakan topeng kepala serigala muncul 100 langkah di depan pria raksasa itu di tengah salju yang berhamburan. Raksasa itu menatap pria bertopeng berkepala serigala dan bertanya, "Istana Penelan Surga?" "Ya, balai pembasmian tersembunyi memang jauh lebih kuat dari kekuatan lain, dan telah sampai di sini." Pria bertopeng berkepala serigala itu berkata dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak terkejut dengan munculnya pria raksasa dengan pedang di punggungnya. Raksasa dengan pedang di punggungnya memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dia hendak menyerang pria bertopeng berkepala serigala. "Kau membawa pedang di punggungmu, tapi kau tidak menghunusnya. Mengapa demikian?" Pria bertopeng berkepala serigala, memegang pedang kuno, menatap raksasa itu dengan penuh minat. "Aku tidak membutuhkannya untuk membasmimu.
Raksasa itu menanggapi dengan dingin, dan tubuhnya bergerak seperti binatang buas dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun raksasa itu tinggi besar, ia tiba-tiba memperlihatkan gerakan tubuh yang menakjubkan, yang membuat pria bertopeng berkepala serigala itu terkejut. Sangat cepat, pria bertopeng berkepala serigala itu berseru, dan dia terus mundur dengan langkah kaki ringan, seolah-olah mencoba menghindari konfrontasi langsung dengan raksasa itu. Ketika raksasa itu melihat pria bertopeng berkepala serigala itu mundur, dia mendengus dingin, dan kecepatannya meningkat lagi, dengan sedikit cahaya merah muncul di tubuhnya. Ledakan, es di bawah kakinya retak, lalu raksasa itu menyerbu ke arah pria bertopeng berkepala serigala dan meninjunya dengan kedua tangannya. Pria bertopeng berkepala serigala itu bersandar ke belakang, seluruh tubuhnya membungkuk seperti busur panah yang ditarik penuh, kakinya tidak bergerak, tetapi meluncur di atas es. Terdengar suara ledakan keras, dan lelaki bertopeng kepala serigala itu menendang dengan sangat berbahaya, menuju langsung ke raksasa itu. Kalau orang biasa menghadapi jurus ini mungkin dia akan panik, tapi raksasa ini malah tidak peduli dan menerima tendangan dari si pria bertopeng berkepala serigala. Pria bertopeng berkepala serigala itu berteriak dan segera menarik kembali kakinya, menatap raksasa itu dengan tatapan aneh di matanya. Jadi kamu telah kehilangan semua hal itu. Tidak heran kamu tidak takut. Pria bertopeng berkepala serigala itu berkata dengan nada sinis. Sang raksasa tetap acuh tak acuh. Sebagai seorang pembasmi dari aula pembantaian tersembunyi dan orang terkuat di Netherworld, dia telah mengasah tubuhnya hingga sempurna. Semua bagian yang merepotkan dan berlebihan telah dihilangkan, membuat tubuhnya menjadi yang paling sempurna. Kamu terlalu lemah, kata si raksasa, lalu bergerak lagi. Serangannya ganas dan tajam, tanpa gerakan yang tidak perlu. Setiap serangan hanya untuk membasmi. Pria bertopeng berkepala serigala itu terlihat sangat malu saat bertarung dengannya. Raksasa ini memang seorang tuan yang sangat sakti. Jelaslah bahwa balai pembasmian tersembunyi telah menghabiskan banyak upaya untuk melatihnya. Akan tetapi, meskipun pria bertopeng berkepala serigala itu sedikit dirugikan, ia tidak kehilangan ketenangannya dan selalu mampu mempertahankan wilayah kekuasaannya sendiri, sehingga mustahil bagi raksasa itu menemukan kelemahan untuk menerobosnya. Pada akhirnya, raksasa itu tidak tahan lagi dan ingin membasmi orang di depannya sesegera mungkin, dan pedang besar di belakangnya tiba-tiba keluar dari sarungnya. Berdengung, ujung pedang yang tajam itu terungkap sepenuhnya, dan menebas kepala pria bertopeng berkepala serigala itu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pria bertopeng berkepala serigala itu juga menghunus pedang kuno dan mengayunkannya untuk memblokir. Kedua pedang itu beradu dengan hebatnya, yang satu lebar dan berat, sedangkan yang satu lagi sederhana dan tua, dan tampaknya pemenangnya akan ditentukan pada saat berikutnya. Di puncak bersalju di kejauhan, seorang wanita berterbuka kaki dengan rambut merah darah muncul dengan tenang dan memandang dengan acuh tak acuh ke arah dua orang yang bertarung di lapangan es. Kepala istana, Anda tidak perlu datang ke sini secara langsung. Kami akan mengurus sendiri para antek dari aula pembantaian tersembunyi. Pria bertopeng rubah putih muncul di belakang wanita berambut darah dan berkata padanya dengan hormat. Wanita berambut darah itu tidak langsung menanggapi. Matanya yang tersembunyi di balik topeng kilin memandang ke kejauhan. Itu adalah arah 9 kerajaan, tempat tinggal makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Salju turun lebat dan angin dingin yang menusuk terus-menerus meniup kepingan salju. Jubah wanita berambut darah itu berkibar tertiup angin, berdesir, tetapi tidak ada satupun kepingan salju yang menyentuh tubuhnya. Bagaimana keadaan di Qin? Tanya wanita penyihir darah itu. Sudah mulai beroperasi, dan kalau tidak ada yang salah kita akan lihat hasilnya dalam 3 bulan. Pria bertopeng rubah putih menjawab. Baguslah. Saat dia kembali, dia akan sangat senang melihat apa yang telah kulakukan untuknya. Wanita berambut darah itu berkata sambil tersenyum. Suaranya jernih dan menyenangkan, memperlihatkan antisipasi yang mendalam. Pria bertopeng rubah putih tetap diam dan berdiri di belakangnya seperti bayangan. Pada saat ini, dua orang yang bertarung di lapangan es itu bertarung semakin sengit. Pria raksasa yang memegang pedang besar itu menyerang dengan ganas, dan setiap kali dia mengayunkan pedang, ada momentum yang memindahkan gunung. Pria bertopeng berkepala serigala itu jelas bukan tandingan raksasa dalam hal kekuatan, tetapi ilmu pedangnya lebih licik, kejam, fleksibel, dan mudah berubah. Fokusnya bukan pada pertarungan, tetapi pada hal yang misterius dan tak terduga. Kedua pria itu memiliki pendekatan yang sangat berbeda, yang satu memakai kekerasan untuk mengalahkan yang lain memakai kecerdikan untuk mematahkan gerakan lawan, dan setelah bertarung dalam waktu yang lama, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Awalnya, raksasa itu ingin menggunakan pedang besarnya untuk menghancurkan pedang kuno di tangan pria bertopeng berkepala serigala itu, tetapi setelah beberapa kali konfrontasi, pedang kuno itu terlihat tua, tetapi tetap tidak ada kerusakan dan sangat keras. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh raksasa itu.
Anda harus tahu bahwa pedang besar di tangannya dibuat oleh 3 perajin paling kuat di Hidden Killing Hall setelah melebur lusinan pedang halus kontemporer. Itu pasti bisa disebut sebagai senjata ajaib. Setiap kali dia bertarung melawan orang lain di masa lalu, pada dasarnya dia memiliki keunggulan dalam hal senjata. Terlebih lagi, pedang ini begitu kuat sehingga dapat mengeluarkan kekuatan raksasa secara penuh dan melengkapi keterampilan fisik yang telah dilatihnya. Namun pedang kuno di tangan pria bertopeng berkepala serigala itu, yang tampak tidak mencolok dan tidak memiliki aura yang kuat, mampu menahan serangan pedang besar itu. Hal itu membuat raksasa itu sangat marah dan tanpa sadar dia menambah kekuatan di tangannya. Tubuh lelaki bertopeng berkepala serigala itu tak menentu, dan langkah-langkahnya aneh, sehingga sulit bagi raksasa itu untuk memahaminya sejenak, dan matanya agak silau. Kalau saja ada orang yang pernah bertarung dengan Fang Lin di sini, dia pasti akan terkejut sekali melihat gerak kaki yang ditunjukkan oleh pria bertopeng berkepala serigala itu. Karena pria bertopeng berkepala serigala itu tengah memperagakan jurus kaki langit 9 lapis yang dulu kerap digunakan Fang Lin. Jurus kaki langit 9 lapis diciptakan oleh Fang Lin di kehidupan sebelumnya. Itu adalah gerakan kaki yang misterius dan tak terduga, dan karena tidak ada jejak yang dapat ditemukan, bahkan orang yang paling berbakat pun tidak akan mampu mempelajarinya tanpa instruksi pribadi dari Fang Lin. Akan tetapi, pria bertopeng berkepala serigala ini mampu melakukan jurus kaki surga 9 lapis. Meskipun tidak sesempurna dan semulus milik Fang Lin, hasilnya sekitar 70% sama bagusnya dengan sebelumnya. Bakat Changlang memang bagus. Wanita berambut merah di puncak bersalju tampak cukup puas dengan penampilan pria bertopeng berkepala serigala dan mengangguk. Jika kepala istana memerintahkan bawahanku untuk bertindak, kita dapat menangkap antek-antek balai pembasmian tersembunyi hidup-hidup dalam waktu 5 gerakan, kata lelaki bertopeng rubah putih itu, dengan rasa percaya diri dalam perkataannya. Kau menyia-nyiakan bakatmu dengan melakukan ini, kata wanita berambut merah itu. Kepala istana, mohon maafkan saya karena berbicara terus terang, tetapi balai pembasmian tersembunyi tidak mudah diprovokasi. Karena balai pembasmian tersembunyi telah mencapai tempat ini, haruskah kita bersembunyi sementara dari mereka? Lelaki bertopeng rubah putih itu ragu sejenak, namun tetap mengatakannya. Wanita berambut merah itu duduk dengan lembut di atas salju, menendang-nendangkan kaki putihnya dengan lembut di atas salju, dan berkata dengan ringan jika balai pembasmian tersembunyi tidak datang, aku akan khawatir. Semakin banyak mereka datang, semakin baik. Pria bertopeng rubah putih itu terdiam, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Dengan kekuatan istana penelan surga saat ini, mereka tidak perlu takut sama sekali jika menghadapi balai pembasmian tersembunyi. Akan tetapi, sangat sulit untuk mengetahui apa latar belakang tersembunyi di balik Hidden Killing Hall. Ledakan, di bawah puncak gunung yang tertutup salju, pertempuran akhirnya harus berakhir. Raksasa itu berulang kali memperlihatkan ilmu bela dirinya yang dahsyat, mengguncang hamparan es, mengguncang gunung-gunung di sekitarnya, bahkan memicu longsor. Salju yang megah mengalir turun dari sela-sela puncak bagaikan sungai yang deras. Hanya puncak salju tempat wanita berbaju merah dan pria bertopeng rubah putih berada yang tidak terpengaruh sama sekali, meski puncak salju ini merupakan yang paling dekat dengan tempat keduanya bertarung. Pria bertopeng berkepala serigala itu tersenyum pahit dan menoleh ke belakang ke arah dua sosok di puncak bersalju, merasa sangat tidak berdaya. Sayang sekali, kekuatanku berada di peringkat terakhir di istana penelan surga, dan aku harus berhadapan dengan lawan yang begitu kuat. Aku sungguh tidak beruntung. Pria bertopeng berkepala serigala itu berkata dalam hati, lalu menyingkirkan sikapnya yang agak santai dan menanggapinya dengan serius. Berdengung, energi pedang yang mencengangkan melonjak dari tubuh pria bertopeng berkepala serigala, seperti tornado, membungkusnya dalam energi pedang. Pedang kuno di tangannya bersinar terang, dan tampak sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tengah melakukan berbagai gerakan pedang misterius dalam energi pedang. Melihat itu, raksasa itu pun meraung, kedua lengannya berubah merah seperti besi, dan kekuatan mengerikan itu terpusat sepenuhnya pada satu pedang. Pedang besar itu melesat ke arah pria bertopeng berkepala serigala. Tidak cepat, namun seperti ada gunung yang menekan kepalanya. Tidak peduli seberapa keras pria bertopeng berkepala serigala itu menghindar, pada akhirnya dia harus menghadapi pedang. Pria bertopeng berkepala serigala itu pun mengayunkan pedangnya, dan sosok-sosok yang tengah melancarkan berbagai jurus pedang di dalam bayangan pedang itu pun berkumpul pada pria bertopeng berkepala serigala itu. Tampaknya seperti pedang biasa, tetapi sebenarnya pedang ini memiliki banyak gerakan pedang yang rumit. Satu gerakan lebih baik dari 100 gerakan, dan satu pedang lebih baik dari 100 pedang. Keduanya menggunakan keterampilan terbaiknya untuk menentukan pemenang saat ini. Seperti yang diharapkan, wanita berambut merah itu menatap dua orang di bawah dan mengucapkan 4 kata ini dengan lembut. Tubuh raksasa itu bergetar 2 kali, dan tanda darah tiba-tiba muncul di dadanya, dengan darah mengalir ke bawah.
Pria bertopeng berkepala serigala itu juga mundur 2 langkah, tetapi dia jauh lebih baik daripada raksasa itu dan menyarungkan pedang kuno itu dengan bersih dan rapi. Raksasa itu jatuh terlentang, jantungnya hancur dan dia terluka parah. Pada saat ini, sebuah jari tiba-tiba muncul dari langit yang jauh dan menunjuk ke arah kami. Jari ini begitu kuatnya hingga seakan-akan mampu menerobos langit dan bumi serta memusnahkan semua makhluk hidup. Lelaki bertopeng serigala itu tiba-tiba memperlihatkan keterkejutan di matanya, sedangkan lelaki raksasa yang tergeletak di tanah dan sekarat, tertawa. Setelah bersembunyi sekian lama, akhirnya kau tak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan. Wanita berambut merah itu berdiri, menatap jari kuat yang datang ke arahnya, dan berkata sambil mencibir. Hong Xiu melambaikan tangannya dengan pelan, dan jari-jarinya tiba-tiba berserakan dan rontok, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya, tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Tawa raksasa itu tiba-tiba terhenti pada saat itu. Tuan Istana, biar aku saja yang melakukannya. Pria bertopeng rubah putih membujuk. Wanita berambut merah itu menggelengkan kepalanya, matanya tersembunyi di balik topeng kirin sambil menatap ke langit, tampak penuh harap. Istana penelan surga, kau telah melewati batas. Sebuah suara keras terdengar, dan di atas langit, seekor monster terbang muncul. Ukurannya sangat besar, dan sayapnya terbentang cukup lebar untuk menutupi langit dan matahari. Sayap monster terbang ini berwarna hitam pekat, tetapi tubuhnya berwarna putih, setiap bulunya terlihat jelas, dan memancarkan aura ibel yang kuat. Di punggung monster terbang ini berdiri seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu sederhana. Wajahnya sangat biasa, tipe orang yang tidak mencolok di tengah keramaian. Tetapi seorang pria parubaya yang tampaknya biasa-biasa saja mampu mengendalikan monster yang begitu kuat dan menjadikannya tunggangan. Jelaslah bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada titik hitam di antara alis pria parubaya ini. Ukurannya hanya sebesar sebutir beras, tetapi karena pria parubaya itu berkulit cerah, ia relatif mudah terlihat. Burung rok bersayap hitam, sungguh monster darah purba. Kata lelaki bertopeng rubah putih itu, matanya berbinar-binar, seolah ia sangat tertarik pada burung rok bersayap hitam yang ada di bawah kaki lelaki parubaya itu. Kau bersedia keluar sekarang untuk menyelamatkanku dari keharusan mencarimu. Wanita berambut merah itu berkata, dan dengan jentikan jarinya, suara piano yang sunyi meledak dan membelah langit. Titik titik titik, titik titik titik. Burung rok bersayap hitam tampak sedikit gelisah. Pria parubaya itu melompat dan memukul dengan telapak tangannya, menghalangi suara piano. Kepala istana penelan surga punya cara yang baik, tapi tidaklah bijaksana bagimu untuk main-main dengan balai pembantaian tersembunyi milikku. Pria parubaya itu terbang di udara dan memandang dua sosok di puncak bersalju dari jauh. Konyol, wanita berambut merah itu menanggapi, dan tiba-tiba cahaya merah mengalir keluar dari tubuhnya, seperti bilah pisau merah yang tajam, menyerang pria parubaya itu. Pria parubaya itu menerima semua bilah pedang merah yang menyerang dan tanpa sadar mengerutkan kening. Hanya itu saja yang kau punya, jadi tetaplah di sini. Wanita berambut merah itu menggelengkan kepala dan mengulurkan tangan dengan acuh tak acuh. Ledakan, lalu dari kedalaman langit sebuah tangan besar jatuh menghantam, dan lelaki setengah baya itu terperangkap dalam tangan itu, tidak ada jalan untuk naik ke langit maupun turun ke bumi. Burung rok sayap hitam lari ketakutan, jelas sangat ketakutan. Pria parubaya itu melancarkan beberapa serangan telapak tangan, dan serangkaian jejak telapak tangan hitam melesat ke arah telapak tangan besar itu, mencoba mengalahkannya. Akan tetapi, tidak peduli berapa banyak cetakan telapak tangan yang muncul, tidak satu pun yang dapat menjabat tangan sebesar ini. Jantung lelaki parubaya itu berdebar kencang, ia pun segera menepuk tas istana 9 di pinggangnya, sambil menggenggam sebilah pisau hitam panjang dan sempit di tangannya. Berdengung, pisau hitam itu mengeluarkan cahaya hitam, dan tampaknya bahkan ruang pun hancur oleh pisau ini. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di telapak tangan besar itu, disebabkan oleh pisau hitam. Melihat itu ampuh, lelaki parubaya itu terus mengayunkan pisau hitam di tangannya, berusaha melepaskan diri dari telapak tangan besar itu. Ledakan, dengan suara keras, telapak tangan besar itu akhirnya berhasil dipatahkannya. Tepat saat lelaki setengah baya itu hendak mundur, sebuah tangan dingin menekan bahunya. Pria parubaya itu terkejut dan berbalik untuk melihat topeng kilin dan rambut merah darah yang beterbangan. Aku akan meninggalkanmu satu tangan, dan kau bisa pergi sekarang. Kata-kata dingin itu keluar dari balik topeng, kemudian salah satu lengan pria parubaya itu langsung hancur berkeping-keping, bahkan tulang-tulangnya hancur menjadi bubuk. Pria parubaya itu merasakan sakit namun tidak mengatakan apapun. Dia menatap wanita berambut merah di depannya dengan mata muram, dan bintik hitam di antara alisnya terus berkedip. Kau masih ingin menggunakan teknik terlarang di hadapanku. Semut, wanita berambut merah itu menamparkan langsung wajah pria parubaya itu. Dia hampir pingsan, dan bintik hitam di dahinya juga menghilang. Lagi pula,
kau mencari kematianmu sendiri. Pria parubaya itu berkata sambil menutupi lengannya yang patah. Wanita berambut merah itu mengabaikannya, berbalik dan menghilang tertiup angin dan salju. Pria parubaya itu menggertakkan giginya dan ingin kembali ke punggung burung rok bersayap hitam itu. Tetapi ketika dia berbalik, dia hampir marah setengah mati. Tunggangannya telah ditangkap oleh pria bertopeng rubah putih dan tenggorokannya telah digigit hingga putus. Brengsek, pria parubaya itu sebenarnya ingin menyerang pria bertopeng rubah putih itu, tetapi setelah memikirkannya lagi, dia akhirnya menelan amarahnya. Dia memandangi mayat lelaki raksasa itu di bawahnya, dan akhirnya meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. Lelaki bertopeng rubah putih meraih burung rok bersayap hitam dan menuju ke kedalaman utara jauh. Pria bertopeng berkepala serigala di bawah telah lama menghilang. Di dalam istana menelan surga, seorang wanita berambut merah duduk di kursi yang dingin, merindukan seseorang. Sebuah sitar kuno muncul di depannya. Wanita itu memainkan gukin, dan bunyinya merdu dan menyenangkan, tanpa banyak kesedihan atau kesedihan, tetapi malah sedikit lebih ceria. Ada beberapa sosok berdiri di luar aula, mendengarkan musik piano yang datang dari aula. Tak seorang pun berbicara, tetapi hanya mendengarkan dalam diam. Ancient Demon Ridge merupakan tempat yang tidak berani dimasuki oleh orang kuat manapun di 9 kerajaan dalam arti sebenarnya, karena terdapat banyak monster kuno yang kuat di Ancient Demon Ridge, dan orang terkuat di dunia saat ini, Demon Saint Kitian, adalah yang memimpin. Pohon suci klan Ibel merupakan hal terpenting bagi klan Ibel dan juga keberadaan paling misterius antara langit dan bumi. Bahkan seorang Santo Ibel pun akan kesulitan melihat rahasia sebenarnya dari pohon suci itu. Pada saat ini, di bawah pohon suci klan Ibel, ada dua hal. Ini adalah dua potongan tulang, dan itu bukan tulang manusia, melainkan tulang setan. Satu bagian hitam bagaikan tinta, memancarkan cahaya hitam, dan bagian lainnya putih bagaikan bulan terang, memancarkan cahaya putih. Jika para pendekar yang lain melihat kedua potongan tulang ini, yang satu berwarna hitam dan yang satu berwarna putih, mereka pasti akan iri hati hingga menjadi gila, karena kedua tulang itu merupakan tulang Ibel yang paling berharga di dunia. Kekuatan pohon suci terus-menerus membaptis kedua tulang Ibel ini. Setiap pembaptisan akan membuat tulang-tulang Ibel lebih bersemangat. Namun pada akhirnya, yang terbangun hanyalah vitalitas kedua tulang Ibel itu sendiri, tidak ada vitalitas lain yang bangkit pada tulang Ibel tersebut. Sang Ibel suci yang setara surga tengah duduk di dahan pohon tak jauh dari sana, sambil memegang buah persik merah besar di tangannya. Dia memakannya sambil menatap situasi di bawah pohon suci. Wah, kamu tidak benar-benar putus asa, kan? Sang Ibel suci yang setara surga bergumam pada dirinya sendiri dan menggigit buah persik. Meskipun buah persik itu merah dan besar, rasanya hambar di mulutnya. Aku tak tahu apakah buah persik itu tak punya rasa atau hatiku yang tak punya rasa. Kedua potongan tulang ini telah diletakkan di bawah pohon suci selama 7 tahun. Selama 7 tahun ini, pohon suci tidak pernah berhenti membaptis kedua tulang itu. Sayangnya, Ibel Saint Kitian tidak melihat hasil yang ingin dilihatnya. 3 hari kemudian, Demon Saint Equaling Heaven membuka matanya dari kultivasinya. Meskipun ia dijuluki yang terbaik di dunia, Demon Saint Equaling Heaven masih belum menyerah dalam kultivasinya dan terus menjadi lebih kuat. Sang Ibel suci yang setara surga tiba-tiba menatap kedua tulang di bawah pohon, alisnya sedikit berkerut, dan cahaya kemasan mengelilingi matanya. Apakah ini ilusiku? Sang Ibel Saint Kitian bergumam pada dirinya sendiri, namun dia agak gembira dan penuh harap dalam hatinya. Detak jantung samar terdengar pelan di dalam tulang Ibel hitam. Apakah Fang Lin meninggal? 7 tahun yang lalu, Fang Lin menyebabkan gangguan besar di 7 lautan dan 3 agama demi orang kepercayaannya Dugunian, dan akhirnya meninggal di 7 lautan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua prajurit di 9 negara. Selama 7 tahun, banyak orang menduga Fang Lin tidak meninggal, tetapi tidak ada berita sama sekali. Seiring berjalannya waktu, semua orang percaya bahwa Fang Lin telah meninggal. Namun baru-baru ini, selain istana menelan surga yang misterius, yang paling mengejutkan semua pihak di 9 negara adalah kemunculan Fang Lin. Selama konferensi 10.000 pil, Fang Lin muncul di Akademi Pil kuno dari Liga Pil dan membasmi 7 ahli pil racun yang kuat di Liga Pil. Adegan ini disaksikan oleh banyak anggota tingkat tinggi Liga Pil saat itu. Alhasil, misteri kehidupan dan kematian Fang Lin langsung menimbulkan kegemparan. Bagaimanapun, Fang Lin pernah menjadi jenius alkimia nomor 1 di Liga Alkimia. Dia telah memberikan kontribusi besar pada Liga Alkimia dan dianggap oleh banyak orang sebagai bakat potensial yang dapat tumbuh menjadi orang kuat di masa depan. Akibatnya, seorang jenius hebat seperti itu meninggal di 7 lautan dan 3 agama, sungguh sangat disayangkan. Namun kemunculan Fang Lin yang tiba-tiba kini membuat semua pihak di 9 negara menjadi panik dan mereka semua pun pergi mencari keberadaan Fang Lin. Namun,
Fang Lin hanya muncul sebentar di akademi dan kuno dan tidak pernah muncul lagi. Beberapa orang meyakini bahwa itu bukanlah Fang Lin yang sebenarnya, tetapi seseorang yang berpura-pura menjadi Fang Lin untuk mencapai motif tersembunyi. Titik titik titik. Titik titik titik. Segala macam spekulasi terus keluar dari mulut orang-orang. Ada yang mengatakan itu benar, ada yang mengatakan itu salah, dan ada pula yang mengatakan itu adalah penipuan yang diarahkan dan dilakukan oleh Dan Lik sendiri. Hanya Raja Siwei yang pikirannya relatif jernih. Setelah konferensi Wandan berakhir, dia memikirkannya dengan cermat dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dapat dimengerti bahwa beberapa pria bertopeng dari Istana Penelan Surga keluar untuk menimbulkan masalah ketika dia menjadi tuan rumah konferensi 10.000 pil. Namun, saat dia terjerat oleh para penguasa Istana Penelan Surga, Fang Lin muncul di Akademi Pil kuno dan membasmi 7 anggota tingkat tinggi aliansi pil. Apakah ini suatu kebetulan? Lagi pula, Raja Siwei bukan orang bodoh. Dia mampu mencapai kedudukan tinggi ini dan menjadi tokoh teratas di 9 kerajaan. Pikiran dan kebijaksanaannya sungguh luar biasa. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya Fang Lin mungkin punya hubungan dengan Istana Penelan Surga yang tiba-tiba muncul itu. Namun ini hanya tebakan Siwei Tianwang. Tidak peduli apakah orang yang muncul di pengadilan dan kuno dan membasmi orang itu adalah Fang Lin atau bukan, dan tidak peduli apakah Fang Lin memiliki hubungan apapun dengan Istana Tiantun. Singkatnya, Fang Lin dan Istana Tiantun adalah musuhnya, Siwei Tianwang. Selama mereka masih musuh, mereka harus dibasmi. Ngomong-ngomong soal itu, konferensi 10.000 pil yang diselenggarakan dengan susah payah oleh Raja Siwei, berakhir tergesa-gesa karena campur tangan Istana Penelan Surga dan serangan mendadak Fang Lin terhadap Akademi Pil kuno. Itu sama sekali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan setelah Kongres Banten berakhir, banyak orang yang bercanda menyebutnya Kongres Terkutuk. Ketika memikirkan nama konferensi yang selesai, Raja Siwei ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia berpikir betapa bodohnya dia yang telah memikirkan nama bodoh seperti itu. Wandan, bukankah semuanya sudah berakhir? Untungnya, konferensi 10.000 pil bukannya tanpa hasil. Setidaknya Raja Siwei juga mengetahui sikap 3 kaisar terhadap aliansi pil. Meskipun tidak sekuat sebelumnya, tampaknya tidak ada niat untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Liga Dan. Meskipun tidak pasti di masa mendatang, setidaknya Dan Lik tidak akan menghadapi situasi yang paling memalukan saat ini. Jika bahkan keluarga kerajaan dari 3 kerajaan sepenuhnya berpihak pada keluarga Long dan keluarga alkimia lainnya, maka aliansi alkimia akan benar-benar hancur. Di halaman Dan kuno, Raja Surgawi Siwei sedang duduk sendirian di aula utama, tanpa ada orang lain di sana. Dahulu kala, aula ini tidak hanya menampung 4 Raja Surgawi, tetapi juga Long Xingtian, kepala keluarga Long. Dan sekarang, dialah satu-satunya yang tersisa di aula ini. Long Xingtian telah menarik garis yang jelas dengan Liga Dan Dongji Tianwang telah mengasingkan diri dan belum keluar, dan tidak diketahui apakah dia telah pulih dari luka-lukanya. Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling tidak terlalu memperhatikan urusan Liga Dan tampaknya berpikir untuk pensiun. Meskipun kekuasaan Liga Dan sekarang hampir seluruhnya berada di tangan Raja Siwei tidak merasakan banyak kegembiraan saat ini, dan bahkan tampak sedikit kesepian. Dia pernah ragu apakah dia benar-benar telah melakukan kesalahan. Apakah karena dialah Liga Dan berakhir dalam keadaan seperti itu? Namun, Raja Siwei pada dasarnya adalah orang yang sombong. Ia sama sekali tidak bingung dan yakin bahwa hanya dialah yang mampu membuat Liga Dan bangkit kembali dan bahkan mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Raja Surgawi, bukankah membosankan duduk sendirian di sini? Terdengar suara tawa samar, dan seorang pria berpakaian hijau berjalan keluar dari belakang Raja Surgawi Siwei. Pria itu berpakaian hijau, dengan mahkota giok di kepalanya dan berkulit cerah, tampak seperti seorang sarjana Konfusianisme. Tak seorang pun yang meragukan bahwa dia berasal dari sekolah Konfusianisme Qihai. Siwei Tianwang tampaknya tidak terkejut dengan kemunculan orang ini, dan bertanya, "Sudahkah Anda mencoba mencari tahu apa yang terjadi?" Sang sarjana, sambil memegang kipas lipat di tangannya, berjalan perlahan ke samping, menarik kursi dan duduk dengan santai. "Sekarang kita sudah sampai di sana, apakah Raja Surgawi ingin tahu apa yang terjadi?" Cendekiawan itu bertanya dengan sengaja, sambil menatap Raja Surgawi Siwei sambil tersenyum. Raja Surgawi Siwei sedikit mengernyit. Sebagai atasan, dia tidak ingin orang di depannya berbicara dengan cara tertentu. Jika bukan karena identitas khusus orang ini, Raja Surgawi Siwei pasti sudah menamparkan wajahnya. "Bicaralah terus terang saja, aku tidak ingin mendengar omong kosong." Raja Siwei berkata dengan dingin. Sarjana itu tersenyum tipis dan berkata, "Saya akan mengatakannya dengan jujur. Istana Pemakan Surga ini sangat kuat. Dengan Liga Dan saat ini, saya khawatir kita tidak mampu memprovokasi mereka." Mendengar ini,
Raja Surgawi Siwe mengerutkan kening lebih erat dan berkata, ceritakan lebih detail. Sang ulama membuka kipas lipat di tangannya dengan suara wus, tampaklah sebuah pemandangan indah yang dilukis dengan tinta pada kipas itu, dihiasi dengan puisi-puisi, membuat laki-laki di hadapannya itu tampak seperti seorang ulama yang banyak membaca puisi. Faktanya, orang ini berasal dari aula pembasmian tersembunyi, dan dia adalah tokoh terkenal di aula pembasmian tersembunyi, dan statusnya bahkan lebih tinggi dari 4 pembasmi besar. Kalau saja nama lama orang ini disebut, sudah cukup membuat banyak pendekar dari 9 negara ketakutan setengah mati, bahkan banyak orang tua pun merasa takut dari lubuk hati mereka ketika menyebut nama ini. Sarjana Konfusianisme ini adalah guru dari 4 pembasmi besar. Keempat pembasmi terkenal itu diajari olehnya. Berdasarkan hal ini saja, dapat dibayangkan seperti apakah sosok ulama Konghucu di Yin Satang ini. Sebelum memberitahu Raja Surgawi, ada beberapa hal yang perlu saya perjelas. Kali ini, aula pembasmian tersembunyi saya menderita korban untuk membantu Liga dan mengetahui berita tentang Istana Pemakan Surgawi. Raja Surgawi adalah orang yang cerdas dan seharusnya mengerti apa yang saya maksud. Setelah cendekiawan itu selesai berbicara, dia menatap Raja Surgawi Siwe dengan matanya yang sedikit sipit. Aku tidak butuh kamu untuk mengingatkanku. Kemarahan muncul di wajah Raja Surgawi Siwe. Kalau begitu, aku akan memberitahu Raja Langit bahwa Istana Penelan Langit terletak di ujung utara. Yang disebut sebagai penguasa Istana Penelan Langit itu diduga adalah seorang wanita yang kekuatannya tak terduga. Kata cendekiawan itu dengan nada agak serius. 3 bulan setelah konferensi Wandan berakhir, sebuah peristiwa besar terjadi di cabang Liga Qindan. Bagi dunia alkimia, ini memang masalah besar, namun bagi seniman bela diri, ini mungkin bukan masalah besar. Qin adalah salah satu dari 3 kerajaan besar, jadi Liga dan secara alami memiliki cabang di Qin, dan bukan hanya 1, tetapi totalnya 3. Hampir pada saat yang sama, sejumlah besar alkemis dari 3 cabang Liga dan di Qin mengumumkan pengunduran diri mereka dari Liga dan dipimpin oleh para pemimpin 3 cabang untuk bergabung dengan keluarga Dandao. 3 cabang yang dulunya sangat makmur dan ramai itu sepi dalam sekejap mata, hanya beberapa alkemis yang memilih bertahan. Tetapi bahkan jika orang-orang tidak pergi, ketiga cabang Liga dan ini akan hancur. Ketika para pemimpin puncak Liga dan mengetahui kejadian ini, mereka semua terkejut dan marah, tetapi juga merasa tidak berdaya dan sedih. Apa yang akan terjadi akhirnya terjadi. Bahkan cabang besar seperti cabang Qin telah mengalami hal seperti itu. Orang dapat membayangkan seberapa terpuruknya Liga dan saat ini. Namun kenyataannya jauh dari sesederhana itu. Setelah para alkemis dari 3 cabang Liga Alkimia Negara Qin beralih ke keluarga Alkimia, mereka sebenarnya mengungkapkan rahasia terbesar Liga Alkimia. Ternyata salah satu pemimpin ketiga cabang ini pernah berpartisipasi dalam penggabungan rahasia tubuh manusia dan tubuh ibel, dan mengungkapkan masalah tersebut setelah dia membelot ke keluarga Dandao. Sebenarnya keluarga Dandao telah memahami masalah ini sejak lama. Lagi pula, beberapa orang dari keluarga Dandao telah berpartisipasi di dalamnya, dan jumlah orangnya cukup besar, tetapi mereka telah mengundurkan diri sejak lama. Namun, keluarga Dandao tidak dapat mengungkapkan skandal ini sendiri. Di satu sisi, hal itu akan membuat orang-orang di dunia berpikir bahwa keluarga Dandao dengan sengaja menjebak Liga dan, sehingga tidak banyak orang yang akan mempercayainya, tetapi sebaliknya akan meragukan motif keluarga Dandao. Tetapi ketika datangnya dari seseorang dari Danlik sendiri, kredibilitasnya berbeda. Seperti yang diduga, begitu masalah ini terungkap, dunia menjadi gempar, dan goncangan yang ditimbulkannya hampir lebih dahsyat daripada skandal manapun yang pernah terjadi di Liga Dan. Tuduhan dan pelanggaran terhadap Danlik telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama perang antara kedua tempat tersebut, reputasi Liga Dan telah jatuh karena kolusi dengan balai pembasmian tersembunyi. Kini skandal ini telah terbongkar lagi, ini seperti menambah hinaan atas luka, dan ini bukan hanya sedikit. Bagaimanapun, penggabungan tubuh manusia dan tubuh ibel sangat bertentangan dengan prinsip etika dan merupakan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Siapapun yang mendengar hal ini pasti reaksi pertamanya adalah marah. Coba pikirkan, jika seseorang dipaksa menyatu dengan monster dan tidak menjadi manusia maupun monster, itu akan lebih menyakitkan daripada kematian. Terlebih lagi, untuk melaksanakan hal buruk seperti itu, Liga Dan balai pembasmian tersembunyi telah secara diam-diam melukai banyak orang. Para alkemis yang menghilang dari Liga Dan tanpa alasan kemungkinan besar digunakan oleh Liga Dan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Danlik akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Aku tidak bisa membayangkan, apakah ini aliansi alkimia yang dipuja oleh para alkemis sepertiku? Hari ini akhirnya saya melihat wajah asli Liga Dan. Tidak heran jika keadaannya semakin buruk. Ada alasannya. Keluarga Long memang bijaksana. Mereka tahu bahwa Liga Dan sudah menjadi kumpulan sampah,
jadi mereka dengan tegas menarik garis yang jelas antara mereka dan Liga Dan. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku akan mengutuk para alkemis dari Liga Dan saat aku bertemu mereka nanti. Mereka benar-benar sekelompok binatang buas. Mereka lebih buruk dari binatang. Binatang lebih lucu dari mereka. Selama beberapa waktu, kritik terhadap Liga Dan mencapai tingkat yang melampaui keributan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa semua orang menyerukan kehancuran mereka. Faktanya, Liga Dan telah mencapai titik di mana semua orang menyerukan penghancurannya. Hampir setiap prajurit yang bertemu dan berbicara satu sama lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk Liga Dan. Tampaknya mereka tidak akan merasa nyaman jika tidak mengumpatnya. Bahkan dalam Dan League, serangkaian perubahan terjadi karena ini. Para alkemis Liga Dan telah sepenuhnya menjadi tikus yang menyeberang jalan. Kapanpun mereka muncul di depan umum, mereka akan ditunjuk dan dimarahi. Bahkan ada beberapa prajurit yang kejam yang langsung memukuli para alkemis Liga Dan. Faktanya, sebagian besar alkemis di Liga Alkimia tidak menyadari hal-hal buruk yang terjadi dalam kegelapan dan sama sekali tidak bersalah. Akan tetapi, karena mereka adalah anggota Liga Alkimia, mereka menanggung stigma itu dengan polos. Banyak alkemis tidak tahan lagi dan satu persatu meninggalkan aliansi alkimia. Gelombang penarikan diri baru muncul dalam aliansi alkimia, yang bahkan lebih ganas daripada 7 tahun lalu. Lebih dari selusin eksekutif senior akademi dan kuno mengundurkan diri satu demi satu. Bahkan jika Raja Siwe turun tangan untuk menghentikan mereka, sulit untuk memenangkan kembali hati rakyat yang hilang. Alasan mereka memilih mundur dari Liga Dan adalah karena mereka telah sepenuhnya kehilangan kepercayaan terhadap Liga tersebut dan benar-benar putus asa. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka rela meninggalkan Dan League tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun? Aliansi alkimia sudah tidak sekuat dulu lagi, dan setelah kejadian ini, aliansi ini sudah mencapai titik yang goyah. Jumlah alkemis terdaftar di aliansi alkimia kurang dari setengahnya, dan jumlahnya terus menurun dari hari ke hari. Situasi ini bahkan membuat para alkemis yang ingin menyelamatkan Liga Dan dari kehancurannya merasa seolah-olah bangunan itu akan runtuh dan mereka tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Bahkan Raja Siwe yang saat ini berkuasa pun merasakan hal ini. Pada saat ini, Liga Dan memang telah mencapai ambang hidup dan mati. Ia tidak akan dapat pulih atau akhirnya runtuh. Atau mereka bangkit dengan kuat dan menciptakan kejayaan yang lebih tinggi bagi Liga Dan. Namun dalam situasi saat ini, tampaknya tidak ada harapan bagi Dan League untuk memulihkan apapun. Di rumah leluhur keluarga Long, banyak pemimpin tinggi keluarga Long berkumpul bersama. Semua orang tersenyum, dan suasananya semarak seperti hari tahun baru. Liga Dan sedang dalam situasi sulit sekarang. Saya kira Siwe sedang naik turun sekarang, kata seorang lelaki tua dari keluarga Long sambil membelai jenggotnya yang panjang. Dan League mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri. Mengapa mereka mau bekerja sama dengan orang lain selain Hidden Killing Hall? Bodoh sekali, kata anggota keluarga Long lainnya yang berpangkat tinggi. Untungnya, keluarga Long saya berhasil melepaskan diri dari lumpur itu tepat waktu, kalau tidak, kami akan menghadapi dilema dikritik oleh ribuan orang sekarang. Seorang anggota senior keluarga Long menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan begitu, keluarga Longku tidak terlibat dalam hal-hal kotor ini sejak awal," kata lelaki tua yang berbicara tadi sambil tersenyum. "Tapi kami tidak menghentikannya. Jika kami menutup mata, jika kami benar-benar menghitungnya dengan cermat, keluarga Long saya juga akan bersalah," kata eksekutif senior keluarga Long yang teguh. Akan tetapi, hanya sedikit anggota keluarga Long yang peduli dengan kata-katanya. Lagi pula, keluarga Long kini tengah meraih ketenaran dan kekayaan, dan akan menggantikan aliansi alkimia dan menjadi kekuatan baru di dunia alkimia. Kalian semua tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Bisakah kalian membaginya denganku? Terdengar suara dingin. Sosok itu berjalan perlahan menuju lobi. Para anggota keluarga Long yang berjaga di luar lobi tampaknya menyadari kehadiran penyusup itu. "Pria bertopeng, berani sekali kau. Beraninya kau menerobos masuk ke rumah leluhur keluarga Longku." Melihat kedatangan penyusup yang tiba-tiba itu, para petinggi keluarga Long langsung waspada dan berteriak kepadanya. Sosok rubah putih bertopeng yang mempesona berjalan memasuki lobi. Para petinggi keluarga Long yang hadir semuanya waspada tinggi, menatap tamu tak diundang yang tiba-tiba datang ini, takut kalau rubah putih bertopeng itu tiba-tiba menyerang mereka. Lagi pula, pada konferensi Wandan, pernah terjadi insiden di mana manusia bertopeng bangau putih bertarung melawan Raja Surgawi Bulan Barat. Menurut pendapat semua orang, pria-pria bertopeng ini sangat kuat dan merupakan master di antara master-master lainnya, dan tidak boleh diremehkan. Beberapa anggota keluarga Long yang berpangkat tinggi diam-diam membuka mata spiritual mereka, ingin melihat wajah asli pria bertopeng itu. Namun aku tidak menyangka bahwa topeng rubah putih yang menggoda itu mampu menghalangi pandangan mata sang roh. Sekalipun mata roh itu terbuka,
wajah di balik topeng itu tidak dapat dilihat. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku datang ke sini hanya untuk menyampaikan beberapa patah kata. Aku tidak bermaksud membuat keluarga Long menjadi musuh. Pria bertopeng rubah putih itu berkata sambil tersenyum tipis. Jika kamu bukan musuh keluarga Long, mengapa kamu masuk ke rumah leluhur keluarga Long tanpa alasan? Bukankah tindakan ini agak tidak sopan terhadap keluarga Long? Saudara kelima dari keluarga Long, yang memiliki status tertinggi di antara para eksekutif senior yang hadir, berbicara. Di antara 9 bersaudara keluarga Long, kepala keluarga, Long Xingtian, menempati urutan pertama, dan yang lainnya mengasingkan diri, mempersiapkan diri untuk peristiwa besar yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, pertemuan tingkat tinggi keluarga Long saat ini pada umumnya diketuai oleh saudara laki-laki kelima dari keluarga Long. Apakah Anda ingin saya berdiri di luar rumah leluhur keluarga Long, mengetuk pintu sambil mengenakan topeng, lalu masuk secara terang-terangan? Kata pria bertopeng rubah putih itu dengan sedikit nada sarkasme. Keluarga Long saling berpandangan dengan bingung. Ini memang bukan suatu pilihan. Jika dunia luar tahu bahwa keluarga Long punya urusan dengan Istana Tun, itu akan menjadi masalah. Pada saat kritis ini, keluarga Long hendak terbang ke langit dan mengendalikan nasib 9 negara. Kemunculan kekuatan baru secara tiba-tiba, Istana Penelan Surga, bersifat misterius dan tak terduga. Tidak jelas apakah itu musuh atau teman. Sebaiknya jangan memprovokasi jika memungkinkan. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan di sini? Putra kelima keluarga Long mengerutkan kening. Pria bertopeng rubah putih itu mengamati wajah banyak anggota senior keluarga Long lalu berkata, katakan pada kepala keluarga Long bahwa Istana Pemakan Surga dapat bekerja sama dengan keluarga Long dan membantu mereka mencapai tujuan besar mereka. Setelah mengatakan ini, pria bertopeng rubah putih itu berbalik dan mencoba pergi. Keluarga Long, saya bukanlah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka hati. Sebuah suara agung terdengar, dan Long Xingtian berjubah putih tiba-tiba jatuh dari langit dan berdiri di depan pria bertopeng rubah putih. Pria bertopeng rubah putih itu berhenti, tatapan matanya di balik topeng itu terlihat sangat tenang, seakan-akan dia sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan Long Xingtian yang tiba-tiba. Long Xingtian memiliki ekspresi acuh tak acuh. Setelah muncul, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengulurkan tangan kirinya dan langsung ingin melepaskan topeng di wajah pria bertopeng rubah putih itu. Pria bertopeng rubah putih itu tertawa manis seperti lonceng perak, tetapi dia tidak bergerak, membiarkan tangan kiri Long Xingtian menyentuhnya. Tetapi pada saat tangan kiri Long Xingtian menyentuh topeng, pria bertopeng rubah putih itu tiba-tiba menghilang di tempat seperti kepulan asap hijau. Mata Long Xingtian terfokus, dan dengan lambaian lengan bajunya, pria bertopeng rubah putih itu lenyap sepenuhnya. Tuan Long, jika kamu menjadi musuh Istana Penelan Surgaku, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai hal-hal besar dalam pikiranmu. Suara terakhir pria bertopeng rubah putih itu terdengar jauh dan dekat, tidak menentu. Ekspresi Long Xingtian tidak pasti, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Tuan, apakah kita akan membiarkan pria bertopeng itu pergi begitu saja? Kata seorang anggota senior keluarga Long. Saya tidak bisa menghentikan pria ini sendirian. Long Xingtian berkata dengan tenang. Apakah kepala keluarga sudah tahu siapa pria bertopeng rubah putih itu? Semua anggota senior keluarga Long memandang Long Xingtian. Hanya tebakan. Setelah mengatakan ini, Long Xingtian berbalik dan menghilang. Di Ancient Demon Ridge, di bawah pohon suci klan Ibel, ada 2 tulang Ibel milik Fang Lin. 7 tahun yang lalu, Fang Lin menerobos masuk ke Menara 7 Bintang Tao untuk menyelamatkan Du Gunian, dan tubuhnya akhirnya binasa di tangan wanita berpakaian hitam. Namun, meskipun tubuh fisiknya menghilang, kedua tulang Ibel itu dibungkus oleh jiwa Fang Lin dan disatukan kembali. Demon Saint Equaling Heaven mengambil 2 tulang Ibel dari jiwa Fang Lin dan membawanya kembali ke Ancient Demon Ridge, berharap dapat menggunakan kekuatan pohon suci untuk membangkitkan 2 tulang Ibel tersebut. Karena ini adalah tulang Ibel Fang Lin, yang pernah terhubung dengan daging dan darah Fang Lin dan berbagi vitalitas, dan merupakan bagian dari tubuh Fang Lin. Sangat mungkin bahwa di dalam 2 potongan tulang Ibel ini ada jejak esensi daging dan darah Fang Lin, atau jejak vitalitas Fang Lin. Tidak peduli siapapun yang terbangun, dia dapat menggunakan kekuatan pohon suci untuk memadatkan tubuh Fang Lin lagi. Sang Ibel suci yang setara surga mempunyai rencana ini dalam benaknya dan meletakkan 2 tulang Ibel di bawah pohon suci. Namun, 7 tahun berlalu dan masih belum ada pergerakan. Vitalitas Fang Lin tidak terbangun. Sebaliknya, kedua tulang Ibel itu menyerap sejumlah besar kekuatan pohon suci, dan aura mereka menjadi semakin kuat, bahkan lebih kuat daripada saat mereka berada di tubuh Fang Lin. Tetapi bukan ini yang ingin dilihat oleh Santo Ibel Kitian. Tidak peduli seberapa kuat aura kedua tulang Ibel ini, itu tidak berguna. Bagaimanapun juga,
Membangunkan Fang Lin adalah hal yang paling penting. Sang ibel suci yang setara surga juga bertanya-tanya apakah Fang Lin benar-benar tak dapat hidup kembali, bahkan tanpa sedikit pun jejak kehidupan tersisa. Kalau tidak, bagaimana mungkin pohon suci itu menyirami kedua tulang ibel ini selama 7 tahun tanpa ada tanda-tanda pergerakan? Namun, beberapa waktu lalu, tulang ibel kilin akhirnya menunjukkan beberapa reaksi, dan sedikit aura yang tidak biasa muncul. Akan tetapi, serangannya begitu cepat berlalu, bahkan orang kuat seperti Demon Saint Kitian pun tidak dapat menangkapnya. Bahkan Santo Ibel Kitian pun mengira itu hanya ilusinya. Ini terjadi lagi. Santo Ibel Kitian menatap tulang ibel kilin dan tiba-tiba berkata. Aura tak biasa lainnya muncul dari tulang monster kilin, yang lebih kuat dari sebelumnya. Meski hanya muncul sebentar, hal itu membuat Ibel Saint Kitian sangat senang. Wah, kamu benar-benar beruntung. Kamu mati tanpa meninggalkan jejak, tetapi masih ada jejak kehidupan yang tersisa di tulang-tulang monster itu. Kata monster Saint Kitian, mata monyetnya menatap tulang monster Kirin. Setelah mengamati selama 3 hari, aura itu muncul kembali dan Ibel Saint Kitian akhirnya merasa tenang dan tidak lagi terlalu khawatir. Begitu aku menyatukan kembali tubuhku dan mengeluarkan jiwa anak ini, aku benar-benar bisa dibangkitkan. Sungguh merepotkan bahwa aku, Pak Tua Sun, harus menghadapi masalah yang merepotkan seperti ini. Jika bukan karena wajah ayahmu, aku tidak akan repot-repot dengan masalah seperti ini. Sang Santo Ibel Kitian bergumam, namun dia selalu menjaga dua tulang ibel itu. Dengan dia, guru nomor 1 dunia, yang menjaga mereka, tidak akan ada masalah dengan dua tulang ibel ini. Namun masalahnya masih terjadi. Pohon suci pendek milik klan ibel, yang sekecil pohon muda, tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan dan menyelimuti kedua tulang ibel. Sang Ibel Saint Kitian tertegun, tidak tahu apa yang tengah terjadi. Saat berikutnya, dua tulang ibel itu, di bawah cahaya keemasan yang bersinar, tiba-tiba tenggelam ke pohon suci klan ibel, seolah-olah mereka langsung ditelan oleh pohon suci klan ibel. Bahkan Ibel Saint Kitian pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pohon suci memakan dua tulang ibel ini. Bukankah itu berarti Fang Lin akan dimakan juga? Asal-usul pohon suci klan ibel tidak diketahui bahkan oleh para santo ibel dari semua generasi. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah pohon kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Selama pohon suci itu tidak tumbang, klan ibel akan tetap ada selamanya di dunia. Alkisah ada seorang santo ibel yang berusaha memurnikan pohon suci itu ke dalam dirinya agar dapat memasuki alam keabadian abadi dan menjadi manusia abadi yang sejati. Sayangnya, pohon suci tidak dapat dimurnikan, bahkan dengan kekuatan santo ibel. Sang santo ibel akhirnya diserang oleh pohon suci, sebagian besar kultivasinya hilang, dan dia meninggal lebih awal. Justru karena kejadian inilah para orang suci ibel setelah ras ibel memiliki tabu yang tidak dapat dijelaskan tentang pohon suci. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan pohon suci, tetapi mereka juga takut pada kekuatan pohon suci. Pada zaman dahulu kala, ada pula manusia kuat yang mengincar pohon suci ras ibel. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Panglima Perang Hou Yi. Hou Yi merupakan orang terakhir yang mencapai status Martial Lord, dan juga yang paling mendominasi. Setelah mengetahui keberadaan pohon suci klan ibel, dia mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk menekan generasi santo ibel sebelum mumi tua Jing Zulong, dan kemudian mencoba menghancurkan pohon suci itu untuk sepenuhnya memutus harapan klan ibel untuk tumbuh lebih kuat di masa depan. Tetapi kemudian pohon suci itu masih ada, Hou Yi tidak menghancurkannya, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia lakukan pada pohon suci itu atau apa yang dialaminya. Orang-orang hanya mengetahui bahwa Hou Yi tidak muncul sampai lama setelah itu, sampai bencana besar datang, Hou Yi muncul untuk menyelamatkan dunia. Di mata klan monster, bahkan seorang master seni bela diri tidak dapat menggoyahkan pohon suci klan monster. Tetapi pohon macam apa ini yang bahkan makhluk paling kuat antara langit dan bumi pun sulit menggoyahkannya. Ini agak terlalu mengejutkan. Kedua tulang ibel ditelan oleh pohon suci klan ibel. Santo Ibel Kitian tidak berdaya dan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia juga tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Jika pohon suci benar-benar menelan dua tulang ibel Fang Lin, maka Fang Lin tidak akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Dalam keputusasaan, Ibel Saint Kitian hanya bisa tinggal di bawah pohon suci dan menunggu dalam diam, berharap melihat sesuatu yang berbeda terjadi. Di suatu area yang diselimuti cahaya keemasan, dua tulang ibel tergeletak tenang dalam cahaya, satu berwarna hitam dan satu berwarna putih, melambangkan dua makhluk terkuat yang pernah muncul di antara langit dan bumi. Naga dan unicorn sungguhan. Pada era ketika seni bela diri berada pada puncak kejayaannya, naga dan unicorn sejati hampir punah. Pada era ini, kedua makhluk itu telah lama punah.
Nilai dari 2 potong tulang ini cukup untuk membuat semua pembudidaya di 9 negara dan 7 lautan tergila-gila. Bahkan orang-orang kuat di alam abadi akan menginginkan 2 potong tulang ibel ini. Fang Lin dapat menggabungkan kedua tulang ini dalam satu tubuh. Di mata semua orang, ini adalah kesempatan yang luar biasa dan sesuatu yang tak terbayangkan. Kedua tulang ibel yang bermandikan cahaya keemasan mengalami perubahan yang berbeda. Tulang monster kilin sudah ada dalam tubuh Fang Lin dalam jangka waktu yang lama, jadi meskipun tubuh fisik Fang Lin mati, masih ada sedikit kekuatan kehidupan yang ada dalam tulang monster kilin dan terjaga. Tetapi tulang ibel naga sejati tidak memilikinya. Lagi pula, tulang ibel naga sejati baru saja dipadukan oleh Fang Lin belum lama ini. Jika tulang ibel kilin dihancurkan pada saat itu dan hanya tulang ibel naga sejati yang tersisa, Fang Lin benar-benar tidak akan dapat dibangkitkan. Namun kini, tulang monster kilin pun telah diawetkan. Dengan bantuan kekuatan pohon suci, vitalitas milik Fang Lin dalam tulang monster itu tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam muncul di tempat cahaya keemasan ini. Ini adalah sosok yang diselimuti cahaya keemasan. Mustahil untuk melihat wajahnya atau bahkan mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Orang ini berdiri di depan 2 tulang ibel dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Saatnya belum tepat. Setelah waktu yang lama, sosok emas itu mendesah, mengulurkan jari, dan menunjuk ke tulang monster kilin. Pada saat ini, suara detak jantung tiba-tiba datang dari tulang monster kilin. Celepuk, celepuk, celepuk. Itu adalah suara detak jantung manusia, bukan detak jantung kilin. Vitalitas Fang Lin yang samar-samar tumbuh lebih dari 10 kali lipat pada saat ini. Setelah sosok emas itu melakukan ini, dia berbalik dan menghilang. Dan di suatu tempat yang tidak diketahui, 2 sosok sedang duduk bersila. Dia hanya menggunakan pohon suci untuk menyerang kita. Suara wanita itu terdengar sedikit khawatir. Apakah itu berkah atau kutukan, masih belum diketahui. Pria itu berkata dengan tenang tanpa banyak khawatir. Pada saat ini, di belakang kedua sosok itu, sosok lain perlahan berjalan mendekat, memegang pedang panjang aneh berwarna darah di tangannya. Bagaimanapun juga, kau ada di sini. Pria itu menoleh ke belakang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Oh, aku harus datang. Aku sedang merasa sangat tertekan. Pengunjung itu berkata sambil tersenyum, wajah tuanya penuh emosi. Entah sudah berapa lama, detak jantung di tulang monster kilin semakin keras, dan jejak daging dan darah muncul di permukaan tulang monster kilin. Tulang ibel naga asli di sisi lain, meski tidak mengalami perubahan-perubahan ini, masih memiliki sedikit vitalitas naga asli, yang samar-samar terlihat di dalam tulang naga itu. Suara auman naga dan detak jantung saling terkait, seakan bergema satu sama lain, namun juga seakan bersaing satu sama lain. Apa sebenarnya yang akan terjadi di sini, mungkin hanya sosok emas yang muncul di sana yang tahu. Di ujung utara, di istana penelan surga, wanita berambut merah yang mengenakan topeng kirin itu tiba-tiba menutupi dadanya dengan erat, dan sedikit rasa berdenyut membuatnya merasa sakit. Apakah tubuhmu akan segera pulih? Itulah sebabnya kamu begitu bersemangat. Wanita berambut merah itu bergumam. Meski wajahnya pucat di balik topeng kilin, dia menunjukkan kegembiraan. Di kaki wanita itu, ada seekor binatang berambut emas merangkak. Ukurannya seperti singa atau harimau, tetapi tampak sangat menyenangkan. Ia tampak malas dan menguap dari waktu ke waktu. Menyadari bahwa wanita itu nampak kesakitan, binatang berbulu emas itu mengusap-usap kaki wanita itu dengan kepalanya yang berbulu dan mengeluarkan suara pelan dari mulutnya. Dia akan segera kembali. Kau juga menunggunya, kan? Wanita berambut merah itu menatap binatang berambut emas, membelai kepalanya, dan berkata lembut. Meskipun binatang berambut emas itu tidak dapat berbicara, ia dapat mengerti ucapan manusia. Ia mengangguk berulang kali dan jinak seperti kucing rumahan. Di dalam aula itu, ada banyak sosok berdiri, semuanya mengenakan topeng yang tidak dapat memperlihatkan wajah mereka, dan ekspresi wajah mereka tidak dapat terlihat. Tak seorang pun berkata apa-apa, dan mereka hanya bagaikan patung batu. Wanita berambut merah itu melepas topeng kirinnya, memperlihatkan wajahnya yang pucat namun cantik. Rambutnya yang berwarna merah darah terurai di belakangnya, menjuntai sampai ke tanah. Dugu Nian terdahulu, yang sekarang menjadi penguasa istana Tuntian, telah berubah temperamennya tetapi penampilannya tetap sama. Dia memegang hantu-hantu pengembara yang tidak tahu tujuannya ini di tangannya dan membuat mereka menjadi cakar dan taring istana penelan surga, melakukan apa yang ingin dilakukan orang itu tetapi belum dilakukannya. Dugu Nian ingin melakukan sebanyak mungkin untuknya sebelum dia kembali, bahkan jika itu berarti menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya, dia tidak peduli. Perintahkan ribuan hantu dan telan dunia. Penyatuan kembali daging dan darah adalah proses yang panjang dan lembut. Tulang monster kilin telah terbungkus dalam sepotong daging dan darah utuh, dan suara detak jantung yang datang dari dalam menjadi semakin jelas.
Vitalitas yang awalnya samar kini menjadi beberapa kali lebih kuat. Ini adalah tulang ibel Fang Lin, dan daging serta darah yang lahir di tulang ibel itu juga merupakan bagian dari tubuh Fang Lin. Meskipun hanya sepotong daging dan darah, ia dapat terus tumbuh dan akhirnya memungkinkan Fang Lin memulihkan tubuh fisiknya. Tentu saja, Fang Lin telah dipukuli habis-habisan sebelumnya, dan dewa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk pulih sepenuhnya. Setelah 7 tahun, Fang Lin nyaris tidak mendapatkan kembali sebagian kehidupannya berkat kekuatan pohon suci. Butuh waktu lama untuk memulihkan seluruh tubuhnya. Mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, atau bahkan lebih lama. Tulang ibel kilin sedang meramu tubuh Fang Lin, sedangkan tulang ibel naga asli sedang meramu tubuh naga asli yang telah lama mati. Potongan tulang monster naga sungguhan ini tadinya tidak ada nyawa lagi di dalamnya, dan yang ada hanyalah sisa nafas naga sungguhan. Titik titik titik, titik titik titik. Tetapi tulang ibel naga sejati ini pertama-tama dipelihara di dalam tubuh Fang Lin, dan kemudian disiram oleh kekuatan pohon suci di sini, secara bertahap membangkitkan vitalitas naga sejati dalam tulang ibel naga sejati. Dibandingkan dengan kebangkitan Fang Lin, kebangkitan jejak vitalitas naga sejati ini dapat disebut sebagai keajaiban di antara keajaiban. Karena naga asli telah menghilang terlalu lama, tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu, dan kehidupannya telah lama hilang. Namun di dalam tulang naga yang mengering ini, jejak napas naga sejati tiba-tiba muncul. Meskipun sangat lemah, itu juga merupakan awal yang sangat menakjubkan. Mungkin suatu hari, naga sungguhan akan muncul kembali di antara langit dan bumi. Kedua tulang ibel itu masing-masing menghasilkan vitalitas. Karena mereka berada di tempat yang sama dan keduanya merupakan tulang ibel Fang Lin, wajar saja jika aura mereka menyatu. Secara bertahap, daging dan darah Fang Lin tercemar dengan sedikit aura naga sejati, dan tulang ibel naga sejati tersebut juga memiliki beberapa jejak Fang Lin. Adapun perubahan seperti apa yang akan terjadi pada kedua potongan tulang ibel ini, tidak diketahui. Kemunduran Liga dan akhirnya berkurang berkat serangkaian tindakan yang diambil oleh Raja Siwei. Namun itu hanya untuk meringankan situasi. Masalah sesungguhnya belum sepenuhnya terpecahkan, dan Liga dan tetaplah Liga dan yang dibenci. Agar Liga dan bangkit lagi, Raja Siwei akhirnya mengizinkan para jenius Liga dan yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun untuk keluar. Lagi pula, Liga Alkimia memiliki fondasi yang kuat. Di masa lalu, banyak jenius Liga Alkimia memilih mengasingkan diri, menggunakan metode ini untuk meningkatkan kultivasi dan mempelajari alkimia mereka sendiri. Masing-masing jenius dari aliansi alkimia ini adalah pemimpin di antara rekan-rekannya, dan masing-masing dari mereka sama baiknya dengan Long Zixin dari keluarga Long. Bahkan ada banyak jenius yang lebih kuat dari Long Zixin. Inilah kejeniusan sejati dan Lik. Saat Fang Lin masih berada di Liga Alkimia, meski banyak orang menyebutnya sebagai jenius nomor 1 di Liga Alkimia, ia hanya dianggap seperti itu di kalangan generasi muda saat itu. Jika para jenius Liga Alkimia sepanjang masa ikut disertakan, akan sulit untuk mengatakannya. Di antara para jenius ini, ada yang sudah terkenal sejak lama, sementara yang lain masih belum dikenal. Aliansi Alkimia telah menghabiskan banyak uang untuk membina para jenius ini. Selama aliansi Alkimia tidak berada dalam situasi kritis antara hidup dan mati, mereka tidak akan membiarkan para jenius ini keluar dengan mudah. Ketika Dan Taoist dan Danmeng berkompetisi dalam alkimia, Danmeng mempertimbangkan apakah akan membiarkan para jenius yang sedang menyendiri bertarung, namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membuat mereka khawatir. Namun saat ini, aliansi Alkimia sedang mengalami kemunduran, dan Raja Siwei tahu betul bahwa jika ia membiarkan para jenius ini tetap menyendiri lebih lama lagi, aliansi Alkimia akan hancur. Oleh karena itu, dia dengan tegas membiarkan para jenius Liga Alkimia keluar dari pengasingannya, dan menggunakan kekuatan dan ketenaran mereka untuk membawa Liga Alkimia kembali ke puncaknya. Ini memang merupakan keputusan yang sangat tegas dan bijaksana. Para jenius Liga dan ini hanya mengetahui apa yang terjadi di Liga dan setelah mereka keluar dari pengasingan, dan masing-masing dari mereka menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan bagian mereka untuk menghidupkan kembali Liga Dan. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah para jenius yang dibina oleh Liga Dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap Liga Dan. Melihat Liga Dan dalam bahaya, mereka tentu tidak akan meninggalkan Liga Dan. Raja Siwei segera menunjuk sekelompok jenius dari Liga Alkimia yang telah keluar dari pengasingan untuk menjadi pemimpin puncak Liga Alkimia, dan bersama dengan para pemimpin puncak asli, mereka mengambil alih Liga Alkimia. Selain itu, sejumlah orang jenius akan ditempatkan di segala penjuru untuk mengendalikan hati rakyat. Para jenius Liga Dan yang dikirim semuanya terkenal di masa lalu, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan dan metode yang luar biasa. Selain itu, Raja Siwei juga membuka perbendaharaan Liga Dan, mengeluarkan sejumlah harta langka, dan memberikannya kepada sekelompok tetua di Liga Dan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk merebut hati rakyat,
dan siapapun dapat melihat bahwa hal itu efektif. Banyak alkemis yang awalnya ragu-ragu apakah akan meninggalkan Liga Alkimia, namun tidak memilih untuk pergi setelah melihat situasi ini. Mereka berpikir bahwa jika mereka dapat bertahan beberapa tahun lagi, mereka seharusnya dapat menonjol di Liga Alkimia, dan bahkan mungkin mencapai posisi tinggi. Dengan serangkaian tindakan ini, Liga dan tidak hanya membalikkan kemundurannya, tetapi juga menunjukkan beberapa tanda pemulihan. Beberapa alkemis yang telah meninggalkan Liga dan kembali ke sana, dan situasi internal Liga dan juga menjadi stabil, dengan lebih sedikit rumor. Sebagian besar penghargaan diberikan kepada para jenius Liga Alkimia yang keluar dari pengasingan. Mereka melakukan yang terbaik dan mencegah Liga Alkimia terjerumus sepenuhnya ke dalam jurang. Akibatnya, keluarga Alkimia mengalami sakit kepala. Lagi pula, fondasi aliansi alkimia terlalu dalam. Setelah para jenius alkimia ini muncul, keluarga-keluarga alkimia merasa sulit untuk mengambil tindakan. Seorang guru dari keluarga alkimia mengusulkan rencana untuk membasmi para jenius aliansi alkimia secara diam-diam, tetapi tidak banyak orang yang setuju. Terlebih lagi, ketika rencana ini sampai ke telinga Long Xingtian, dia langsung menegurnya dan menyebutnya bodoh. Semua orang paham bahwa pada saat kritis ini, jika keluarga alkimia mengirim orang untuk membasmi para jenius dari aliansi alkimia, bahkan jika mereka berhasil, itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi keluarga alkimia. Karena begitu para jenius Liga Alkimia terbasmi, semua orang akan mengira bahwa itu adalah perbuatan keluarga alkimia Dao. Orang-orang di seluruh dunia kemudian akan memiliki prasangka terhadap keluarga alkimia Dao dan akan bersimpati pada Liga Alkimia. Saat ini, keluarga alkimia telah bekerja keras untuk menciptakan situasi saat ini, membuat masyarakat dunia memiliki kesan yang lebih baik tentang keluarga alkimia. Jika mereka benar-benar membasmi para jenius Liga Alkimia, masyarakat dunia akan kehilangan dukungannya terhadap keluarga alkimia. Faktanya, bahkan jika keluarga alkimia ingin membasmi para jenius Liga Alkimia ini, itu akan sangat sulit. Belum lagi kekuatan mereka sendiri, Liga Alkimia juga telah mengirim para ahli untuk melindungi mereka secara diam-diam. Selain itu, Raja Siwe telah berkomunikasi dengan Balai Pembasmian Tersembunyi dan meminta Balai Pembasmian Tersembunyi untuk mengirim orang untuk melindungi para jenius Liga Alkimia ini secara rahasia. Meskipun Hidden Killing Hall merupakan anisasi pembasmi, pada dasarnya anisasi ini terkait dengan kepentingan Liga Alkimia. Oleh karena itu, ia tidak menolak Raja Siwe dan diam-diam mengirim sejumlah orang untuk melindungi para jenius Liga Alkimia. Di wilayah negara Yuan, di cabang Liga dan hiduplah seorang jenius Liga dan dari lebih dari 400 tahun yang lalu bernama Li Zhangyi, yang bertanggung jawab atas tempat tersebut dan mengelola cabang Liga dan ini dengan tertib. Sayang sekali Fang Lin meninggal. Kalau tidak, aku ingin bertanding dengannya untuk melihat siapa yang lebih jago dalam alkimia. Li Zhangyi sering mengatakan ini. Dia memiliki prasangka buruk terhadap Fang Lin yang dipuji banyak orang, dan menganggapnya lebih baik dari Fang Lin. Li Zhangyi adalah seorang jenius di bidang alkimia yang menjadi terkenal di 9 kerajaan 400 tahun yang lalu. Dia terkenal karena penguasaannya atas banyak teknik alkimia kuno. Dia pernah memiliki prestasi gemilang dalam memurnikan satu ramuan dengan 7 kuali, yang membuat Li Zhangyi berdiri di garis depan di antara banyak jenius pada saat itu. Hanya 2 atau 3 orang rekannya yang mampu dibandingkan dengannya. Namun, Li Zhangyi juga merupakan orang yang sombong dan arogan. Ia gemar menantang dan berkompetisi dengan orang lain, dan setiap kali berhasil mengalahkan lawannya, ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mempermalukannya. Karena hal inilah Li Zhangyi tidak populer di Liga dan 400 tahun yang lalu, dan banyak orang tidak suka berhubungan dengannya. Sekarang setelah 400 tahun berlalu, keterampilan alkimia Li Zhangyi secara alami menjadi lebih mendalam, dan dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pejabat tinggi di Liga Alkimia. Raja Siwe mengirimnya ke cabang aliansi alkimia di kerajaan Yuan, untuk mengambil alih dan memenangkan hati para alkemis di sana. Meskipun Li Zhangyi menerima tugas ini, dia tidak terlalu puas dalam hatinya. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Bagaimanapun, itu adalah tugas yang diberikan oleh Raja Siwe, dan dia harus mengerjakannya entah dia puas atau tidak. Terlebih lagi, bagi Li Zhangyi, ini juga merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya. Selama dia dapat memperoleh pijakan yang kuat di cabang Liga dan ini dan memiliki basis kekuatannya sendiri, akan lebih mudah baginya untuk bersaing memperebutkan posisi tinggi di Liga dan di masa mendatang. Li Zhangyi terlalu sombong untuk merasa puas hanya dengan menjadi seorang pemimpin cabang. Dia ingin menjadi penguasa Liga dan mencapai posisi raja. Setelah Li Zhangyi keluar dari retret dan tiba di sini, dia juga bertanya kepada alkemis lain tentang siapa saja jenius alkemis hebat di era ini. Para alkemis di cabang itu tentu saja memberitahu Li Zhangyi tentang semua alkemis paling berbakat di era ini, dan yang paling sering disebutkan tidak diragukan lagi adalah Fang Lin.
Bagaimanapun, Fang Lin adalah ahli alkimia termuda dalam sejarah Liga Alkimia. Dia memasuki alam 5 Ding saat usianya kurang dari 20 tahun. Dia juga telah memberikan kontribusi besar pada Liga Alkimia berkali-kali dan tidak pernah kalah dalam duel alkimia dengan orang lain. Semua hal ini cukup untuk menjadikan Fang Lin sebagai talenta muda terhebat di zaman kita. Belum lagi perbuatan Fang Lin yang lain, seperti menantang penguasa 32 aula, menggulingkan aula pengawas, melawan alkemis Tao hingga terluka, dan sebagainya. Semuanya cukup mengejutkan jika diceritakan. Meskipun Fang Lin mungkin sudah meninggal sekarang dan telah menjadi pengkhianat Liga Dan, di mata banyak alkemis Liga Dan, Fang Lin masih sangat terpuji. Setelah mendengarkan cerita orang lain, Li Zhangyi secara alami merasa tidak puas dengan Fang Lin, terutama ketika dia mengetahui bahwa Fang Lin telah menjadi ahli alkimia sebelum dia berusia 20 tahun. Bahkan seseorang yang sombong dan angkuh seperti Li Zhangyi tetap tenang di permukaan, tetapi hatinya sangat terkejut. Namun meski begitu, Li Zhangyi masih ingin bersaing dengan Fang Lin dalam bidang alkimia, menginjak Fang Lin, dan kemudian membuktikan siapa jenius alkimia sesungguhnya. Sayang sekali, orang ini sudah mati. Itu menghilangkan sebagian kesenangan. Li Zhangyi bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri di depan tungku pil yang sedang disempurnakan. Suara langkah kaki terdengar sangat tiba-tiba di ruang alkimia yang kosong ini. Li Zhangyi mengerutkan kening, kemarahan tiba-tiba muncul dalam hatinya. Dia telah memberi instruksi kepada para alkemisnya agar tidak memasuki ruang alkimia dan mengganggunya saat dia sedang memurnikan ramuan. Orang menyebalkan. Siapa yang mengizinkanmu masuk saat aku sedang memurnikan ramuan? Li Zhangyi berbalik dan mengumpat, tetapi ekspresinya berubah pada saat berikutnya. Pengunjung itu bukanlah sang alkemis di bawah pimpinan Li Zhangyi, melainkan seorang pria misterius yang mengenakan topeng kepala harimau. Orang-orang dari Istana Penelan Surga. Meskipun Li Zhangyi baru saja keluar dari pengasingannya, dia telah mendengar tentang Istana Penelan Surga dan para pria bertopeng. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan baru yang bangkit melawan Liga Dan Balai Pembasmian tersembunyi, dan setiap orang misterius yang muncul dalam topeng merupakan seorang master luar biasa. Li Zhangyi tampak sangat tenang. Lagi pula, dia bukan orang biasa. Pada saat ini, dia terus-menerus berpikir tentang bagaimana cara menghadapi pria bertopeng ini. Lelaki bertopeng kepala harimau itu tidak berkata apa-apa. Dia berjalan ke arah Li Zhangyi dengan langkah mantap, memperlihatkan aura pembasminya. Wajah Li Zhangyi menjadi pucat, orang ini ada di sini untuk membasminya. Dalam hal alkimia, Li Zhangyi memang seorang jenius di antara para jenius, tetapi kekuatan bela dirinya hanya pada tingkat kedua atau ketiga Ling Yuan, dan dia bergantung pada pil untuk membangun kemampuannya, yang mana bukanlah pendekatan yang mantap dan solid. Oleh karena itu, kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan teman-temannya. Jika dia berhadapan dengan pria bertopeng ini, dia pasti bukan tandingannya. Orang-orang dari Istana Penelan Surga, kami telah lama menunggu kalian. Dua sosok berjalan keluar dari belakang Li Zhangyi, berdiri di depan Li Zhangyi, dan menghalanginya di belakang mereka. Lelaki bertopeng kepala harimau itu berhenti dan menatap kedua orang di depannya dengan mata dingin yang tersembunyi di balik wajahnya. Kedua lelaki ini, yang satu mengenakan pakaian kuning, berwajah jahat, tampaknya baru berusia 20-an, mata kirinya biru dan mata kanannya merah. Orang yang satunya lagi kurus dan wajahnya pucat pasi, tetapi dia mengenakan pakaian hitam, yang membuat wajahnya tampak lebih pucat lagi. Lelaki bertopeng kepala harimau itu tetap bersikap acuh tak acuh, pandangannya lebih tertuju pada lelaki berjubah kuning. Tuan Api, Tuan Angin. Pria bertopeng kepala harimau itu mengungkap identitas kedua pria itu. Kedua orang ini adalah 4 pembasmi hebat di Hidden Killing Hall, di antaranya terdapat orang-orang kuat yang dikenal sebagai Raja Api dan Raja Angin. Li Zhangyi berdiri di belakang kedua pembasmi itu, merasa sangat gelisah. Sejujurnya, Li Zhangyi merasa sangat tidak nyaman dilindungi oleh orang-orang dari Balai Pembasmian tersembunyi. Seperti halnya para alkemis ortodoks, ia membenci para alkemis racun dan Balai Pembasmian tersembunyi. Kedua pembasmi ini diatur untuk melindunginya. Li Zhangyi tidak bisa tidur nyenyak setiap hari. Lagi pula, dengan 2 pembasmi besar yang mengintai di sekitarnya, tidak seorang pun akan bisa tidur nyenyak. Tapi bagaimanapun juga, mereka datang untuk melindungi hidup mereka. Terutama saat ini, menghadapi tamu tak diundang dari Istana Menelan Surga, kedua pembasmi hebat ini benar-benar berperan. Kau kenal kami, jadi sepertinya kalian saling kenal. Mengapa kau tidak melepas topengmu dan biarkan aku melihat wajah aslimu? Kata sang Raja Api sambil tersenyum tipis, dan mata kirinya yang biru tiba-tiba bersinar redup. Ini adalah Raja Api yang menggunakan teknik pupilnya untuk mencoba melihat wajah sebenarnya dari pria bertopeng kepala harimau, tetapi bahkan setelah dia menggunakan teknik pupil, yang dia lihat hanyalah kabur. Menarik, topeng yang bisa menghalangi deteksi, tapi apakah topeng ini benar-benar bisa menyembunyikan identitasmu?
kata Raja Api dengan senyum di wajahnya. Lelaki bertopeng kepala harimau itu tidak berkata apa-apa dan tampak seperti orang pendiam. Menghadapi dua pembasmi terkenal di aula pembantaian tersembunyi, dia tidak bertindak sombong dan mengambil pedang yang terbungkus kain abu-abu di belakangnya. Biar aku pelajari dulu. Feng Jun yang berwajah pucat melangkah maju dan berkata. Berdengung, pria bertopeng kepala harimau itu tidak melepaskan kain abu-abunya, melainkan langsung menebas Feng Jun dengan pisaunya. Menghadapi serangan pisau yang kuat dari pria bertopeng kepala harimau, Feng Jun memasang ekspresi kosong di wajahnya dan tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya. Wah, pisau kain ditangkap oleh Feng Jun dengan satu tangan dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Tatapan mata lelaki bertopeng kepala harimau itu tidak berubah sedikit pun, dan lengannya yang memegang pisau tetap kokoh seperti gunung. Dia tidak goyah sedikit pun karena pisaunya berhasil ditangkis oleh lawan. Tiba-tiba, kekuatan pedang lain yang kuat meledak dari pisau kain itu. Feng Jun melangkah mundur dan menjentikkan jarinya pada pisau kain. Terdengar suara dentang dan pisau kain bergeser sedikit. Sosok Feng Jun seperti angin yang tak terlihat. Dia diam-diam menghindari ujung pisau kain dan muncul di samping pria bertopeng kepala harimau. Dia mengarahkan jarinya langsung ke punggung bawah pria bertopeng kepala harimau itu. Pria bertopeng kepala harimau juga bereaksi cepat. Dia menendang ke samping, dan Feng Jun tidak bisa meneruskan serangannya, jadi dia hanya bisa segera mundur. Tampaknya dia tidak ingin terlibat dengan Feng Jun lagi. Pria bertopeng kepala harimau itu mengejar Feng Jun dengan pisau kain di tangannya, tetapi Feng Jun mengulurkan dua jari dan menjepit pisau kain itu dalam sekejap. Kedua pria itu berhenti lagi, dan Feng Jun hanya menggunakan dua jari untuk menjepit pisau kain milik pria bertopeng kepala harimau. Titik. Tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, Feng Jun tidak benar-benar menyentuh pisau kain itu dengan jarinya. Ada aura putih yang melekat pada masing-masing jarinya, seperti kabut dan asap. Tampaknya ia akan menghilang dengan lambaian tangan, namun hal itu memungkinkan Feng Jun untuk menangkis pisau kain milik pria bertopeng kepala harimau itu dengan tangan kosong. Sang Raja Api berdiri di samping dan tidak muncul. Matanya yang merah dan biru menatap setiap gerakan pria bertopeng kepala harimau itu, seolah ingin mengetahui identitasnya melalui tindakannya. Huo Jun menatap pisau kain di tangan pria bertopeng kepala harimau. Dia punya beberapa tebakan dalam benaknya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, pria ini mengenakan topeng yang menutupi wajahnya. Apakah itu orang yang ia tebak dalam benaknya memerlukan penilaian lebih rinci sebelum ia dapat menarik kesimpulan? Gerakanmu tidak bisa mengimbangi gerakanku. Feng Jun berkata dengan tenang. Benar-benar, pria bertopeng kepala harimau itu menanggapi dengan acuh tak acuh, mengarahkan pisau kain di tangannya, dan aura yang kuat melonjak keluar, mengguncang Feng Jun. Pria bertopeng kepala harimau itu memegang pisau kain di tangannya, dan energi pisau itu melonjak kemana-mana, hampir menyebabkan ruang alkimia tempat mereka berada runtuh. Li Zangyi bersembunyi di belakang, diam-diam merasa ketakutan. Untungnya, Raja Siwe meminta kedua tuan dari balai pembasmian tersembunyi untuk melindunginya, jika tidak, dia akan dibasmi oleh pria bertopeng kepala harimau. Untuk pertama kalinya, Li Zangyi merasa bahwa keluar untuk membantu Liga dan sekarang bukanlah pilihan yang bijaksana. Dia tidak hanya harus bekerja keras, tetapi dia juga harus berhati-hati terhadap hidupnya. Ledakan, ruang alkimia runtuh akibat pertarungan antara pria bertopeng kepala harimau dan Feng Jun. Banyak alkemis di sini juga menyadari keributan di sini dan muncul satu demi satu. Ini adalah sekelompok alkemis tercengang ketika mereka melihat Feng Jun dan pria bertopeng kepala harimau bertarung dengan sengit, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi beberapa alkemis veteran menyadari bahwa orang-orang dari Istana Penelan Surgalah yang muncul dan datang untuk membasmi Li Zangyi. Adapun dua orang yang melindungi Li Zangyi, beberapa alkemis tua saling memandang dan melihat ekspresi yang sangat buruk di wajah yang lain. Meskipun empat pembasmi angin, guntur, air dan api sangat misterius, mereka telah terkenal selama bertahun-tahun dan beberapa karakteristik mereka masih diketahui banyak orang. Para alkemis tua ini adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Ketika mereka melihat penampilan unik Raja Api, mereka sudah bisa menebak identitas Raja Api dan Raja Angin. Sungguh mengganggu untuk berpikir bahwa pembasmi besar Yin Satang sebenarnya melindungi kejeniusan Danmeng kita. Dulu banyak orang tidak percaya kalau Danmeng dan Yin Satang berkolusi, tapi sekarang tampaknya memang begitulah kenyataannya. Kalau tidak, mengapa Yin Satang mengirim seseorang untuk melindungi Li Zangyi? Huo Jun melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Sebagai pembasmi dari Hidden Killing Hall, dia tidak suka diawasi oleh banyak orang. Ia memiliki keinginan untuk membasmi semua orang di sekitarnya. Namun, setelah melihat Li Zangyi di belakangnya, Huo Jun menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu meraih Li Zangyi dan membawanya pergi. Kamu mau pergi kemana?
Teriakan marah pun terdengar, dan pria bertopeng berkepala harimau itu melepaskan diri dari jeratan Feng Jun dan menebas Huo Jun dan Li Zhangyi dengan pisau. Sang Raja Api terkekeh, mengetukkan jari kakinya pelan, dan menginjak pisau kain. Apakah kamu belum menghunus pedangmu? Kata Sang Raja Api, mata kanannya bersinar merah, dan suatu kekuatan tak terlihat menghantam keras pria bertopeng kepala harimau itu. Pria bertopeng kepala harimau itu mengerang, dan kain abu-abu yang melilit pedang itu tiba-tiba hancur, memperlihatkan bilah pedang yang dingin dan tajam. Itu kamu. Raja Api tertawa. Walaupun dia tidak melihat wajah asli pria bertopeng kepala harimau itu, dia dapat mengetahui identitas pria bertopeng kepala harimau itu dari pisaunya. Mati. Lelaki bertopeng kepala harimau itu menggeram, dan tiba-tiba cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi keempat penjuru dan menyerang Sang Raja Api dengan panik. Sang Raja Api merentangkan tangannya, dan kekuatan di matanya mengalir ke seluruh tubuhnya, berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi serangan pedang yang datang. Feng Jun juga bergegas maju, ingin terus menjerat pria bertopeng kepala harimau itu, sehingga memberi kesempatan kepada Huo Jun untuk membawa Li Zhangyi pergi dari sini. Mereka berdua hanya bertanggung jawab untuk melindungi Li Zhangyi. Adapun para alkemis lain di sini, mereka tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Yin Satang bukanlah anisasi yang melakukan pekerjaan amal. Melindungi seseorang seperti hari ini adalah hal yang sangat langka. Mau pergi? Apa kau sudah bertanya tentang pisauku? Lelaki bertopeng kepala harimau itu mengayunkan pisaunya, lalu bayangan singa gila muncul dari langit. Sang Raja Api berubah warna dan Sang Raja Angin mengerutkan kening. Hantu singa gila itu meraung ke langit, dan banyak alkemis di bawah terkena pukulan keras. Mereka semua muntah darah dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Li Zhangyi yang digenggam oleh Raja Api pun ikut menjerit dan memuntahkan darah. Meskipun dia tidak pingsan, dia terluka parah. Sang Dewa Api dan Sang Dewa Angin saling berpandangan dan melihat kesungguhan di mata masing-masing. Aku tidak menyangka dia menjadi begitu kuat, kata Sang Raja Api. Keduanya merasa bahwa situasinya rumit. Kekuatan pria bertopeng kepala harimau ini ternyata cukup kuat di luar dugaan. Mereka memperkirakan bahwa sekalipun mereka menyatukan kekuatan dengan seluruh kekuatan mereka, akan sulit mengalahkannya. Perlu kalian ketahui bahwa keempat pembasmi besar itu kini telah memasuki alam keabadian yang lebih rendah, sedangkan manusia bertopeng kepala harimau itu dapat melawan dua orang sendirian, dan jelas juga merupakan yang terbaik di antara para keabadian yang lebih rendah. Jue Chen, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh Yin Satangku? Teriak Huo Jun. Tidak ada Jue Chen di sini, hanya harimau dari Istana Penelan Surga. Lelaki bertopeng kepala harimau itu menjawab dengan suara rendah, kekuatan pisau di tangannya tidak berkurang sedikit pun, dan dia kembali menekan ke arah Sang Penguasa Api dan Sang Penguasa Angin. Kalau begitu, hubungan kecilmu dengan Hidden Killing Hall akan benar-benar terputus hari ini. Setelah berkata demikian, Dewa Api memasukkan Li Zhangyi ke dalam kantung binatang dan bergabung dengan Dewa Angin untuk melawan pria bertopeng berkepala harimau. Selama pertarungan, Feng Jun akhirnya memanfaatkan kesempatan dan merenggut topeng pria bertopeng kepala harimau itu. Namun harga yang dibayar untuk ini juga sangat tinggi. Salah satu lengan Feng Jun langsung dipotong oleh pria bertopeng berkepala harimau. Wajah di balik topeng itu tidak lain adalah Jue Chen muda dan berkuasa di masa lalu. 1460.